tema 4, subtema 3. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bung Garna. Silakan, Bung. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, tadi kita sudah berdoa. Tujuannya adalah mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perkenan Beliau kita dapat berkumpul di sini dengan badan yang sehat dan bisa mengikuti pembelajaran. Begitu juga tujuannya agar kita bisa belajar hari ini, belajar dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pak Guru absen sekarang ya? Ada hari ini? Coba tuh, siapa aja tuh? Berapa? Yuratora, Radia, sama Panji, Sastra ya. Jadi yang tidak hadir hari ini jumlahnya adalah 5 orang. Yang lainnya semua hadir ya? Ya, tadi yang tidak hadir itu sudah minta izin sama Pak Guru, ada yang izin, juga ada yang sakit. Nah, untuk hari ini kita sudah berdoa. Sekarang lanjutkan dengan melakukan tepuk PPK. Siapa yang mau ke depan? Katakannya. Tepuk PPK. Yang belum pernah? Siapa yang belum pernah? Ya, akan. Coba ke depan. Semuanya berdiri. Kita lakukan tepuk PPK ya. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Salam kita. salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah melakukan tepuk PPK. Di dalam tepuk PPK itu ada salah satu karakter yang harus anak-anak terapkan atau anak-anak kuasai atau anak-anak laksanakan, yaitu karakter nasionalis, yaitu cinta tanah air. Ya, untuk anak-anak agar bisa mencintai tanah air anak-anak atau supaya rasa nasionalisme anak-anak lebih tinggi lagi, maka hari ini mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Ya. Kita nyanyikan bersama. kita dengar
Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Ya, perhatikan. Itu gambar apa anak? Apa yang ditanam sama orang tersebut? Pernahkah anak-anak melihat pekerjaan yang seperti ini di lingkungan anak-anak? Kalau orang yang bekerja seperti pada gambar, itu bekerja sebagai apa? Sebagai apa anak? Petani. Ya, betul sekali. Petani pada gambar itu adalah petani yang sedang menanam padi. Ada yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Ya, tidak ada ya. Karena anak-anak yang lahir di kota Denpasar, karena Denpasar ini kota yang sudah yang sudah maju, jadi jarang ada orang tua siswa yang bekerja sebagai petani. Anak-anak, sekarang Pak Guru akan tampilkan sebuah dongeng, yaitu dongeng petani dengan anak harimau. Siapa yang mau baca ke depan? Ya, silakan akan. Baca yang paragraf pertama. Kamu sih. Ya. Pada zaman dahulu, Pulau Jawa adalah dataran luas yang masih dikelilingi hutan belantaran yang dihuni banyak binatang buas. Di sebuah desa pinggir hutan tinggallah seorang kakak. Ia terkenal baik hati dan ramah, namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengaguminya. Beliau sifatnya yang arif dan bijaksana, sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan di desa tersebut. Ya, kan? Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang terdengar. Dia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Ya, silakan duduk. Baik, siapa yang melanjutkan lagi paragraf berikutnya? Silakan lagi. Ya, silakan Amel. Yang keras ya. Jangan ini juga. Melihat bahwa yang keras. binatang yang dia temukan bisa membahayakannya. Dia pun terbangun sejenak. Setelah beberapa saat berlalu, Ki Maulaya dapat menekan rasa takut. Aku percaya bahwa kebaikan diberi dibalas dengan kebaikan. Ya, silakan duduk. Apa lagi? Paragraf berikutnya? Ya, ada. Dari dikeluarkannya ya. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semuanya terangkat, dia pun naik keluar dan dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak-semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulanya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulanya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering mengunjungi Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulanya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula sumber. Ya, silakan. Baiklah anak-anak,
tadi sudah dibaca oleh temanmu mengenai dongeng petani dengan anak harimau. Ya, sekarang untuk lebih jelas lagi, Pak Guru akan menampilkan anak kecil atau seseorang yang mendongeng seperti yang dibaca oleh temanmu tadi, yaitu dongeng petani dengan anak harimau. Ya, coba perhatikan dongengnya. Dengarkan dengan baik, simak dengan baik anak-anak. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan murah hati. Ya, perhatikan ya, Muis, silakan perhatikan dulu. Para warga desa sangat tegur pada beliau. Sikapnya yang arif dan bijaksana dijadikan tempat pertanyaan ketika ada perselisihan. Suatu hari, ketika Ki Maulaya sedang di tengah jalan pulang dari sawah, Ki Maulaya mendengar suatu suara. Ia mencari dari mana asal suara tersebut. Ia akhirnya menemukan sebuah lubang jebakan yang sangat besar. Dilihatnya di dalam lubang jebakan itu ada 3 ekor anak harimau. Ki Maulaya sangat kaget karena yang ditemukannya adalah hewan buas. Ki Maulaya pun tertegun sejenak. Setelah lama berlaku, ia dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Lalu ia pun naik ke atas. Setibanya di atas, dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau yang sangat besar itu tidak lain adalah induk dari 3 anak harimau yang telah ia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Tapi dia masih bisa menekan rasa takutnya. Ki Maulaya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Setelah itu, harimau pun mendekati Ki Maulaya dan mengendus-endusnya. Lalu ia pergi kembali bersama anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau pun menjadi sahabat yang baik. Harimau akan selalu menungguinya di sawah dan akan selalu melindungi Ki Maulaya dari serangan atau bahaya hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Pesan dari cerita ini adalah kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah didongengkan atau video dongeng yang disampaikan oleh anak kecil yang Pak Guru tampilkan dalam video tadi. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah Pak Guru tampilkan video orang mendongeng, yaitu dongeng yang sudah dibaca oleh temanmu tadi, yaitu dongeng petani dengan anak harimau. Siapa yang tahu apa isi cerita atau isi dongeng petani dengan anak harimau tadi? Ya, Kakak. Petani yang bersama Ki Maulaya mendengar suara yang berasal dari lubang. Ada 3 harimau yang terdekat dan dia ingin menolongnya, dan ada seekor ibunya yang berterima kasih atas Ki Maulaya karena sudah menolong anak. Ya. Jadi tadi menceritakan tentang seorang petani yang bernama Ki Maulaya yang menolong 3 ekor anak harimau yang jatuh ke dalam lubang. Dan datang induknya untuk berterima kasih. Nah sekarang Pak Guru ajak anak-anak untuk mencari
unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Nah, salah satunya adalah dongeng Ki Maulaya tadi, atau dongeng petani dengan anak harimau tadi. Yang pertama, apa sih tema dari cerita tadi? Temanya, ide ceritanya. Ya, betul sekali ya. Akan tadi menceritakan tentang seorang petani. Petani yang bagaimana? Yang baik. Ya, yang baik hati, suka menolong. Jadi tema ceritanya adalah menceritakan seorang petani yang memiliki hati yang baik dan suka menolong. Sekarang lihat yang nomor 2. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa? Ya, siapa yuk? Ki Maulaya, benar sekali. Ki Maulaya. Sekarang latar tempat di mana kejadian dongeng tersebut ya ada. Ya, di hutan yang dekat dengan sawah, benar sekali. Suasana ceritanya bagaimana? Waktunya, kejadian waktunya pagi hari apa sore hari? Sore. Ya, di sore hari karena Ki Maulaya ini ketika dia pulang dari tempatnya berladang mendengar tangisan 3 ekor anak harimau. Berarti kejadiannya pada sore hari. Berikutnya yang nomor 5, unsur yang kelima ada namanya penokohan. Bagaimana wataknya, sifatnya Ki Maulaya? Ya, gimana Enzo? Ya, baik. Baiknya seperti apa? Suka menolong. Benar sekali yang dikatakan oleh Enzo. Sifat atau karakter atau watak dari Ki Maulaya itu adalah suka menolong. Dia tidak membeda-bedakan makhluk hidup. Padahal itu sudah jelas-jelas itu adalah harimau, tapi tetap dibantu juga oleh Ki Maulaya. Karena dia memiliki watak atau karakter atau sifat yang baik. Sekarang yang terakhir, yang ke-6, alur bagaimana jalan ceritanya. Dimulai dari mana? Dimulai dari awal, yaitu menceritakan seorang tokoh bernama Ki Maulaya. Setelah itu diceritakan ada suatu konflik di mana dia itu menolong anak harimau. Dalam batinnya ada konflik, saya tolong apa tidak. Karena dia tahu apabila dia menolong akan berada dalam bahaya. Ternyata tidak, karena kebaikan hatinya induk harimau ini dia tidak marah. Tapi sebaliknya induk harimau itu membantu Ki Maulaya. Tadi ada kelewat, yaitu amanat yang nomor 4. Apa amanat dari cerita tadi? Apa pesan yang ingin disampaikan? Ayo. Yang ada? Kita harus suka menolong. Ya, kita harus suka menolong. Apa lagi? Ya, jangan membeda-bedakan makhluk. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, patut kita tolong. Apa lagi yang apa lagi gininya? Pesannya. Kebaikan akan dibalas kebaikan pula. Ya, kita harus selalu berbuat baik. Karena segala macam kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Di dalam Kawin Arjuna Wiwaha, ada sebuah kutipan yang relevan dengan dongeng ini. Siapa karita temung ayu masa dana sarwa ayu. Siapa karita temung ayu? Siapa yang berbuat baik? Siapa karita temung ayu masa dana sarwa ayu, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Sama seperti Ki Maulaya tadi, apabila dia berbuat baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Dia dibantu oleh harimau, induk harimau yang anaknya dibantu tadi. Apabila dia terancam bahaya atau terancam oleh binatang yang lain, induk harimau ini mau membantu Ki Maulaya.
yang bertanya? Tidak. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan lanjutkan materinya tentang sumber daya alam di lingkungan persawahan. Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak perhatikan. Baiklah anak-anak, perhatikan ya videonya. Indonesia merupakan negara agraris ya. Nah, silakan lihat tulisannya. Nah. Jadi luas pertanian Indonesia itu luasnya 7,1 hektar. Tetapi semakin lama lahan pertanian itu semakin menipis karena hanya alih fungsi lahan. Nah, yang pertama menjadi pemukiman, jadi kawasan industri, menjadi kawasan komersial. Jadi dari video tadi gambar apa yang anak lihat? Sawah. Pernah anak-anak melihat sawah di lingkungan rumah anak-anak? Masih ada sawah di lingkungan rumah anak-anak? Masih. Bagus. Kalau masih bagus. Siapa yang ada sawah di rumahnya? Ada ya. Jadi di kota Denpasar ini memang dulunya adalah lahan sawah atau daerah agraris. Dulu Denpasar ini banyak sawah, dulu Denpasar ini banyak sawah. Tetapi karena kemajuan zaman, sawah-sawah yang ada di Denpasar itu banyak hilang atau beralih fungsi menjadi perumahan, menjadi lahan industri, menjadi pertokoan. Nah, sekarang anak-anak lihat di slide. Bagaimana sih hubungan sumber daya alam dengan lingkungan yang ada di persawahan? Yang pertama itu adalah sumber daya alam diperoleh di lingkungan. Jadi sumber daya alam itu diperoleh melalui lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan persawahan. Lingkungan persawahan harus terjaga, harus kita jaga. Kenapa? Supaya tetap lestari. Apa yang terjadi jika lingkungan sawah tidak terjaga? Nah, seperti itu. Hilang. Kalau tidak terjaga, apa yang terjadi? Ya, katakan. Apa yang terjadi jika sawah itu hilang? Kita akan sulit mendapatkan makanan. Betul sekali, Arda. Kita akan sulit mendapatkan makanan karena beras yang kita makan berasal dari pertanian. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, betul yang dikatakan oleh Arda tadi. Yang akan terjadi berkurangnya jumlah dan sumber daya alam di lingkungan persawahan. Selain itu, lahan persawahan akan menjadi hilang atau punah karena beralih fungsi menjadi perumahan. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan persawahan? Ayo, ya, ya, merawatnya, melestarikannya. Dengan cara bagaimana? Dengan tidak mengalih fungsikan lahan persawahan. Ayo, apa lagi? Supaya bisa, ya ada. Memberi air secukupnya. Ya, menjaga sumber air agar mampu mengairi persawahan. Apa lagi? Ya bisa ya? Ayo. Memberi pupuk. Iya,
ketika kita bertani, kita juga harus memberikan pupuk pada tanaman. Sekarang Anda perhatikan di slide yang pertama, menjaga kesuburan lahan persawahan. Benar dikatakan oleh Bayu tadi. Bagaimana caranya menjaga kesuburan lahan persawahan? Dengan cara diberikan pupuk yang bagaimana? Pupuk organik, ya. Yang kedua, mengusahakan lahan persawahan secara aktif. Jadi kita sebagai orang yang menjaga sawah harus selalu mengusahakan agar lahan persawahan itu bisa semakin luas. Berikutnya, tidak mengalih fungsikan lahan persawahan kecuali dengan izin. Jadi sawah itu tidak boleh dialih fungsikan menjadi bangunan, perumahan. Tetap dia harus menjadi lahan sawah. Nomor 4, berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Jika ada orang yang membangun di tempat yang tidak sepatutnya membangun, misalnya di lahan terbuka hijau, itu kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Pengendalian alih fungsi lahan, sudah tadi. Lebih memilih menggunakan alat-alat tradisional. Nah, jadi kita menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan ketika bertani. Tidak menggunakan bahan kimia. Nah, tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak menggunakan pestisida secara berlebih. Nah, bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Siapa yang membaca ke depan? Ya, Bayu. Silakan ke depan. Ya. 1. Memperbanyak sumber daya alam sebagai contoh. Jika tidak memiliki persediaan bahan pangan, maka tanamlah padi di persawahan sebagai persediaan pangan, berupa bahan makanan pokok kita yaitu nasi. 2. Memelihara sumber daya alam sebagai contoh. Tadi untuk mendapatkan nasi sebagai makanan pokok, kita perlu memelihara lahan pertanian padi sebagai tempat bekerjanya petani menanam padi hingga menjadi beras dan diolah menjadi nasi yang kita makan. Ya, benar sekali. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Bayu tadi, yang dibaca oleh Bayu tadi. Bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan persawahan? Yang pertama, memperbanyak sumber daya alam. Contohnya, untuk memiliki persediaan bahan pangan, kita perlu menanam padi. Memelihara sumber daya alam. Contohnya adalah ketika kita di sawah, kita perlu merawat atau menanam tanaman padi. Setelah kita tanam, kita perlu pelihara. Memelihara lahan pertanian itu agar padi yang kita tanam itu bisa hasilnya bagus dan bisa menjadi beras dan bisa kita masak dan bisa kita jadikan nasi untuk kita makan. Baiklah anak-anak, coba lihat gambar yang Pak Guru tampilkan. Yang mana gambar yang tidak menjaga kelestarian alam, sumber daya alam yang mana? Ya, makan apa? Yang D. Ya betul, membuang limbah ke sawah itu adalah perilaku atau gambar yang tidak menjaga keseimbangan alam. Berikutnya, yang tidak, ya, Bung Lana. Gambar A. Ya, gambar A yaitu alih fungsi lahan. Itu yang tidak menjaga sumber daya alam. Berikutnya yang mana lagi? Yang tidak. Ya, itu. Ya, yang E. Yang E menyemprot pestisida itu tidak menjaga sumber daya alam. Sekarang gambar yang menjaga sumber daya alam yang mana? Ya, Mbak Davi. Ya, yang C yaitu memanen padi dengan cara tradisional. Benar sekali. Berikutnya. Ya. Apa Dan? Ya, yang B. Membajak sawah dengan cara
Jadi anak-anak sudah bisa membedakan gambar yang mana yang menjaga sumber daya alam dan gambar yang mana yang tidak menjaga sumber daya. Bagus. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah Pak Guru sampaikan materi tentang mencari unsur-unsur dongeng dan sumber daya alam di lingkungan persawahan. Ada yang bertanya anak-anak mengenai materi yang Pak Guru sampaikan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Pak Guru akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Sebelum Pak Guru membagi kelompok, Pak Guru akan mengajak anak-anak melakukan breaking dulu, yaitu menyanyikan lagu T-Rex. Ya, ya silakan. Teman-teman, juga teman-teman. Si gerakannya berdiri, semuanya berdiri. Yuk, 1, 2, 3, mulai. Badannya besar, tangannya kecil, ayamnya gigi bertari, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 hidupnya sangat purba. Dia termasuk binatang karnivora. T-Rex, 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 itu namanya. Ya, oke. Udah mulai ya, mudah dulu untuk. Oke, udah. Anak-anak, tadi sudah kita melakukan stretching, yaitu nyanyikan lagu T-Rex. Sekarang, mari kita lanjutkan lagi melakukan stretching dengan melakukan tepuk sukses. Berdiri anak, berdiri. Ya, Pak Guru mimpin. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada kerja. Sukses, 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 yeah! Ya, baiklah anak-anak. Sekarang Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Baiklah anak-anak. Nah, Pak Guru sudah membagi anak-anak menjadi 6 kelompok. Sama seperti dulu, Pak Guru akan memberikan nama untuk masing-masing kelompok. Karena tadi kita belajar tentang lingkungan persawahan, kita akan menamai kelompok ini dengan nama-nama binatang yang ada di lingkungan sawah. Ini kelompok belut ya? Bango, oke. Bango, ini kelompok di sawah. Oh, iu. Apa? Belalang, oke. Belut ya? Kelompok belut. Di sawah, di sawah. Oh, angsa. Ini ya? Di lingkungan sawah. Ya, ikan sawah. Ya, ini kodok ya? Kelompok kodok ya? Kelompok kodok. Ini kelompok keong ya? Ya, oke, sudah ya. Sudah Pak Guru menamai masing-masing kelompok dengan nama-nama hewan yang ada di lingkungan persawahan. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD ini dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Ya, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan anak-anak mengerjakannya. Baiklah anak-anak, LKPD sudah Pak Guru bagikan. Silakan anak-anak mengerjakannya dengan kelompok masing-masing. Silakan diskusikan LKPD tersebut dan jawab bersama-sama. Ya, ya silakan. Kerjakan dulu. Ya.
kelompok apa namanya? Ya, kelompok bangau ya. Coba lihat kelompok bangau. Ini kamu disuruh mencari unsur-unsur cerita dalam dongeng. Ya, silakan nanti dongengnya petani dan harimau. Kamu cari judulnya, tokohnya siapa, bagaimana sifat tokohnya, pesan moral siapa jalan cerita. Ya, bisa mencari ini. Saya bisa menjelaskan juga materi tentang unsur mencari mencari unsur-unsur dalam dongengnya. Silakan anak-anak cari. Setelah itu nanti mengharapkan kelompok bangau yang maju ke depan ya, menjelaskan KPD yang sedang kalian buat bersama kelompok kalian ya. Paham? Bisa ya? Oke, silakan diskusikan lagi ya. Kenzo nih kelompok apa namanya tuh? Oh, belut ya? Nanti kalau kamu mengerjakan 3 perilaku yang dapat merusak lingkungan persawahan ya. Nanti cari perilaku-perilaku yang dapat merusak lingkungan sawah. Setelah itu kamu tulis di KPD ini, lalu nanti kamu presentasikan ke depan ya. Bisa kan, Sur? Bisa. Nanti diskusikan dengan teman kelompok ya. Nanti harapkan kelompok belut nanti juga maju ke depan ya, mempresentasikan hasil di KPD yang sudah kamu kerjakan ya. Baiklah anak-anak, Pak lihat semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD. Sekarang saatnya ada beberapa kelompok yang mempresentasikan LKPD-nya ke depan. Tadi Pak Guru sudah menunjuk kelompok bangau untuk maju ke depan. Silakan kelompok bangau maju ke depan, presentasikan LKPD. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Baru nanti bacakan hasil diskusi kalian ya. Silakan Kirana. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok bangau dan nama saya adalah Kirana, ini Naomi, Nidian, Anggi, Omang, dan Deta. Silakan bacakan hasil diskusi kamu ya. Saya akan mempresentasikan LKPD yang saya diskusikan bersama kelompok saya. Ya. Judul cerita tersebut adalah Petani dan Anak Harimau. Ya. Tokoh tersebut adalah Maulaya. Sifat tokoh tersebut adalah suka menolong. Tempat atau wilayah cerita tersebut adalah hutan yang di depan sawah. Awal cerita adalah petani yang bernama Maulaya menolong juga anak harimau. Akhir cerita adalah petani Maulaya bersahabat dengan induk harimau dan anak-anak harimau. Pesan moral cerita adalah kebaikan akan dibalas kebaikan pula. Pak, sudah kamu dengarkan tadi hasil diskusi dari kelompoknya Kirana? Kira-kira yang disampaikan oleh kelompok bangau tadi benar atau tidak? Benar. Jadi kelompok bangau tadi mendiskusikan LKPD yang berkaitan dengan mencari unsur-unsur dongeng. Yang pertama judulnya adalah Petani dengan Anak Harimau. Setelah itu nama tokohnya adalah Ki Maulaya. Setelah itu latarnya mana tadi? Tempatnya di hutan dekat sawah. Atau waktunya pada sore hari. Setelah itu bagaimana watak dari Ki Maulaya itu? Suka menolong orang atau baik hati. Apa pesan moral dari cerita itu? Bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga ya. Bagaimana? Ada yang salah dari hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok bangau? Ada? Benar yang disampaikan oleh kelompok bangau tadi? Benar. Yakin? Oke, kalau sudah benar, mari kita berikan tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Salut.
sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok bangun dulu. Tangan. Ya, silakan duduk kelompok bangun. Tangan duduk ya. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah bagus sekali penampilan dari kelompok Bango, sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya dengan baik ya. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok yang kedua, yaitu kelompok belut, yaitu kelompoknya Enzo. Silakan maju ke depan. Baiklah Enzo, silakan perkenalkan nama kelompokmu baru nama teman-teman ya. Hai teman-teman, nama kelompok saya Belut. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Enzo, di sebelah saya Lena, Adel, Monita. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Ya. Apa yang akan kamu sampaikan? Bacakan soalnya dulu. Tentukanlah. Tentukanlah 3 perilaku yang dapat merusak lingkungan persawahan. Yaitu tentukanlah 3 perilaku yang dapat merusak lingkungan persawahan. Apa saja? Silakan baca Enzo. Satu, menggunakan pestisida. Ya, yang pertama menggunakan pestisida, yang kedua Mengalih fungsi lahan persawahan. mengalih fungsikan lahan persawahan, yang ketiga Menggunakan pupuk kimia. ya menggunakan pupuk kimia. Ya, itu tadi sudah disampaikan oleh Enzo hasil LKPD-nya. Sekarang Pak Guru bertanya kepada anak-anak, apakah benar yang disampaikan oleh kelompok dulu tadi? Ya. Ada yang salah? Ya. Ada yang keliru ya? Ya, jadi benar sekali yang dikatakan oleh kelompok belut tadi, yaitu perilaku-perilaku yang dapat merusak lingkungan persawahan. Yang pertama, menggunakan pestisida. Yang kedua, mengalih fungsikan lahan persawahan. Yang ketiga, menggunakan pupuk kimia. Itu adalah perilaku-perilaku yang dapat merusak lingkungan persawahan. Jadi kalian sudah mengatakan benar apa yang disampaikan oleh kelompok belut. Sekarang mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok belut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tangan dulu untuk kelompok belut. Ya, silakan duduk, Enzo. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah disampaikan hasil LKPD yang dipresentasikan oleh kelompok Bango dan kelompok belut sudah bagus sekali. Sekarang mari kita simpulkan apa yang kita pelajari tadi. Ayo, siapa yang bisa tangannya? Ya, Pak Davi. Apa? Ya, dongeng petani dengan anak harimau. Siapa lagi? Siapa yang bisa? Ya, Kirana. Ya, kita belajar tentang unsur-unsur dongeng. Lagi, tentang apa lagi? Ayo. Ya, Kevin. Ya, tentang sumber daya alam di lingkungan persawahan. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Madavi, Kevin, dan juga Kirana. Ya, bagus sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa kita tadi mempelajari tentang unsur-unsur dongeng, mempelajari dongeng petani dan anak harimau, dan juga belajar tentang sumber daya alam di lingkungan persawahan. Sekarang agar anak-anak lebih memahami lagi materi yang Pak Guru berikan tadi, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi pada anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasi kepada anak-anak. Ya, silakan kerjakan di buku tulis, isi nama dan nomor absen, karena nanti akan Pak Guru periksa hasil evaluasi anak-anak ya. Silakan anak-anak mengerjakan
soal evaluasinya ya tidak boleh berdiskusi ya. Ya. Enggak ya bocor.
selesai mengerjakan soal evaluasi, silakan anak-anak mengumpulkan hasil kerjaan ke depan. Tapi jangan semuanya. Perwakilan kelompoknya dulu ambil di masing-masing kelompok. Kelompok Bangor Kirana, ini kelompok Bayu. Ini kelompok ini, kamu, saudara. Kelompok ini, ya, kamu, ya. Ini, ya. Asep nanti ya, ya. Gininya saja, apa namanya? Tulis aja kumpulkan ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah Pak Guru periksa hasil evaluasi anak-anak. Hasil sudah bagus-bagus, tetapi ada satu orang saja yang masih nilainya di bawah PKM. Nanti akan Pak Guru berikan remedial. Ya, tidak apa-apa. Sekarang mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah anak pelajari tadi? Ya, Kirana. Tentang dongeng petani dan anak harimau. Ya, lagi. Tentang Unsur-unsur dongeng lagi, ya, ya lingkungan persawahan lagi, menjaga alam di lingkungan persawahan. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Kalian bisa mengetahui apa? Mengetahui unsur dongeng. Kalian juga bisa mengetahui bagaimana cara menjaga sumber daya alam di lingkungan persawahan. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang atau tidak? Senang? Kalau senang, tunjukkan senyum manis anak-anak. Oke, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Sekarang Pak Guru akan ajak anak-anak menyanyikan lagu daerah kembali. Karena tadi kita belajar tentang lingkungan persawahan, maka kita akan menyanyikan lagu dengan tema sawah, yaitu ada kodoknya, yaitu lagu Petang Bulan. Ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Nah, silakan dengarkan, kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagunya. Lagu Petang Bulan, ya.
Baiklah anak-anak, demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah Bali secara bersama-sama. Bagus sekali anak-anak sudah mau menyanyikan bersama-sama. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Silakan Bung De pimpin doanya.